Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syafira Istiara. Saya dari kelas PSIK 22B dengan NIM 42232500012. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai warna pada pengolahan citra digital. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama ada model warna. Gonzalez dan Wood mendefinisikan model warna atau kadang disebut sistem warna atau ruang warna sebagai suatu spesifikasi sistem koordinat dan suatu subruang dalam sistem tersebut dengan setiap warna dinyatakan dengan satu titik di dalamnya. Tujuan dibentuknya ruang warna adalah untuk memfasilitasi spesifikasi warna dalam bentuk suatu standar. Nah, model warna yang pertama yaitu ada RGB atau singkatan dari Red, Green, dan Blue. Tipe model RGB adalah model warna aditif. Warna primer dalam model RGB yaitu merah, hijau, dan biru. Penggunaan RGB terutama digunakan pada tampilan digital atau monitor, TV, dan kamera. Penciptaan warna diciptakan dengan menggabungkan intensitas cahaya merah, hijau, dan biru yang berbeda. Ketika ketiganya digabungkan pada intensitas penuh, hasilnya adalah putih. Rentang model RGB biasanya direpresentasikan dalam nilai dari 0 hingga 255 untuk setiap saluran warna yang menghasilkan lebih dari 16 juta kemungkinan warna. Selanjutnya ada model CMYK atau singkatan dari cyan, magenta, dan yellow. Tipe model CMYK adalah model warna subtraktif. Warna primernya yaitu cyan, magenta, kuning, dan hitam atau K. Penggunaan model CMYK terutama digunakan dalam pencetakan warna. Penciptaan warna pada model CMYK, warna diciptakan dengan mengurangi persentase cyan, magenta, kuning, dan hitam yang berbeda dari cahaya putih. Semakin banyak tinta yang digunakan, semakin gelap warnanya. Rentang model CMYK, setiap saluran warna biasanya direpresentasikan sebagai persentase 0% hingga 100% yang membuatnya cocok untuk bahan cetak. Yang ketiga ada model HSI atau singkatan dari Hue, Saturation, dan Intensity. Tipe model HSI yaitu model warna perseptual. Komponen HSI yang pertama ada Hue. Hue mewakili jenis warna misalnya merah atau biru. Selanjutnya saturasi. Saturasi melambangkan kecerahan atau kemurnian warna. 0% adalah abu-abu dan 100% adalah warna murni. Intensitas mewakili kecerahan warna. 0% berwarna hitam. 100% merupakan versi warna yang paling terang. Penggunaan model HSI berguna dalam pemrosesan gambar dan visi komputer, karena lebih selaras dengan persepsi warna manusia. Penciptaan warna HSI memungkinkan manipulasi atribut warna lebih mudah, atau mengubah saturasi atau kecerahan tanpa mempengaruhi rona. Selanjutnya kita akan mengkonversi RGB ke grayscale. Ada 3 metode untuk mengkonversi RGB ke grayscale. Yang pertama ada metode lightness. Nah, untuk rumus dari metode lightness yaitu grayscale sama dengan minimum dalam kurung RGB atau red, green, blue atau ditambah maksimum dalam kurung RGB per 2. Nah, metode yang kedua ada metode average atau metode rata-rata dengan rumus grayscale sama dengan R ditambah G ditambah B per 3. Nah, yang ketiga ada metode luminosity. Dengan rumus grayscale sama dengan 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali G ditambah 0,07 dikali B. Nah, selanjutnya mengkonversi RGB ke CMYK. Langkah pertama yaitu normalisasi RGB. Pertama kita perlu mengubah nilai RGB dari skala 0 sampai 255 ke skala 0 sampai 1. Caranya, R aksen sama dengan R per 255.
G aksen sama dengan G per 255 dan B aksen sama dengan B per 255. Langkah kedua yaitu hitung C. Nilai K dalam CMYK adalah persentase hitam tertinggi. Hal ini dihitung dengan K sama dengan 1 dikurang maksimum dalam kurung R aksen, G aksen, B aksen. Nah, langkah yang ketiga yaitu hitung nilai cyan, magenta, dan yellow. Jika K sama dengan 1, maka semua warna hitam. Maka C, M, dan Y semuanya adalah 0. Namun, jika tidak, hitung C, M, dan Y dengan rumus untuk C sama dengan 1 dikurang R aksen dikurang K per 1 dikurang K. M sama dengan 1 kurang Y aksen kurang K per 1 kurang K. Dan untuk Y sama dengan 1 kurang B aksen kurang K per 1 kurang K. Selanjutnya mengkonversi RGB ke HSI. Langkah pertama yaitu normalisasi RGB. Seperti konversi ke model warna lain, nilai RGB biasanya dinormalisasi ke dalam rentang 0 hingga 1 dengan cara R aksen sama dengan R per 255, G aksen sama dengan G per 255, dan B aksen sama dengan B per 255. Langkah kedua, hitung intensity. Nilai intensitas dihitung dengan mengambil rata-rata dari nilai R aksen, G aksen, dan B aksen. Dengan rumus I sama dengan R aksen ditambah G aksen ditambah B aksen per 3. Langkah ketiga yaitu menghitung saturation. Saturasi menunjukkan seberapa murni warna tersebut. Rumus untuk mencari saturasi adalah S sama dengan 1 dikurang 3 per R aksen ditambah G aksen ditambah B aksen dikali minimum dalam kurung R aksen, G aksen, dan B aksen. Langkah keempat yaitu hitung Q. Q menunjukkan warna dominan dan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Theta sama dengan cos pangkat min 1 dikali 0,5 dikali R aksen kurang G aksen ditambah R aksen dikurang B aksen per akar dari R aksen dikurang G aksen dikuadratkan ditambah R aksen dikurang B aksen dikali G aksen kurang B aksen. Jika B aksen lebih kecil sama dengan G aksen, maka H sama dengan theta. Namun jika B aksen lebih besar dari G aksen, maka H sama dengan 360 derajat dikurang theta. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan kode untuk mengkonversi RGB ke grayscale dan RGB ke CMYK dan HSI. Baik, dapat dilihat di sini kita akan mengkonversi warna RGB. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita menghubungkan drive ke Google Colab. Dengan cara seperti ini, dapat dilihat di layar. Selanjutnya, yang pertama kita akan mengkonversi RGB ke grayscale menggunakan metode likeness, average, dan luminosity. Langkah yang pertama yaitu kita mengimpor library yang diperlukan seperti import numpy, matplotlib, dan pil. Selanjutnya kita masukkan fungsi untuk mengkonversi RGB ke grayscale menggunakan metode likeness. Nah, fungsinya seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus yang telah saya jelaskan tadi, yaitu maksimum RGB ditambah minimum RGB per 2. Nah, untuk mengkonversi RGB ke grayscale menggunakan metode rata-rata atau average, kita masukkan rumus R tambah G ditambah B per 3. Kemudian kita masukkan fungsi konversi RGB ke grayscale menggunakan metode luminosity. Kita masukkan rumusnya, luminosity sama dengan 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali G ditambah 0,07 dikali B. Kemudian setelah kita run semua kode yang ada di sini, maka hasilnya seperti
yang dapat kita lihat di layar, ini adalah gambar RGB yang asli. Kemudian setelah kita konversi menggunakan metode lightness, maka gambarnya seperti ini. Dan ini adalah setelah kita konversi menggunakan metode average. Dan yang ini setelah kita konversi menggunakan metode luminosity. Selanjutnya kita akan mengkonversi RGB ke CMY. Sama seperti halnya yang pertama tadi, kita mengimpor library yang diperlukan, kemudian masukkan fungsi untuk mengkonversi RGB ke CMY. Langkah pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita lakukan adalah normalisasi nilai RGB ke rentang 0 sampai 1. Kita masukkan rumusnya sini. Kemudian langkah kedua yaitu kita konversi ke CMY menggunakan rumus CMY sama dengan 1 dikurang RGB. Nah, rumusnya seperti yang dapat kita lihat di layar. Kemudian kita akan memanggil gambar yang akan kita konversi ke model CMY. Nah, di sini kita buat ukurannya 10,6. Kemudian setelah kita run, maka hasilnya seperti ini. Dan ini adalah gambar RGB. Kemudian ini adalah gambar setelah kita konversi ke model CMYK. Selanjutnya kita akan mengkonversi RGB ke HSI. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengimpor library yang diperlukan. Kemudian masukkan rumusnya. Yang pertama kita mengonversi gambar ke array NumPy dan normalisasi 0 sampai 1 dengan rumus seperti ini. Kemudian kita memisahkan channel RGB dan kita cari intensity-nya dengan rumus I sama dengan R tambah G tambah B per 3. Kemudian menghitung saturasinya dengan rumus seperti ini. Kemudian kita hitung Hu. Kemudian kita gabungkan HSI menjadi gambar HSI. Setelah kita run kode tersebut, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah gambar RGB dan ini adalah gambar setelah kita konversi ke HSI. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengkonversian RGB ke grayscale, CMY, dan HSI. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.